narasi baru yang tidak diantisipasi oleh siapapun, padahal ini sangat besar sekali. Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel saya Pace Crypto. Hari ini saya akan membahas satu narasi yang sangat jarang dibahas orang, padahal project ini mendapatkan valuasinya sangat besar sekali dan kita berbicara terkait beta play-nya, kawan-kawan. Mari kita membahas project yang bernama Story Protocol, project yang berkaitan dengan intellectual property ataupun property intelektual, kawan-kawan. Mari kita masuk membahas project ini dan seberapa besar target pasarnya menurut saya. Oke, kenapa saya menggunakan gambar Ariel Tatum dan juga Gibran di sini? Karena project ini dapat mengcapture value ataupun memonetisasi attention, kawan-kawan. Sekarang sulit sekali, kawan-kawan, untuk kreator bimbang. Mereka ingin memonetisasi attention itu dengan cara apa? Apakah dengan cara meme coin yang sekarang sedang rame dan sebagainya. Saya rasa intellectual property token buatannya Story Protocol dapat menjadi jawaban untuk hal ini, kawan-kawan. Dan sebetulnya kita tidak hanya membahas Story Protocol karena valuasi sangat tinggi sekali. Ciri khas kita adalah mencari koin dengan valuasi yang kecil, kawan-kawan. Oke, jadi Story Protocol ini merupakan perekaman intellectual property dengan blockchain. Apa itu intellectual property? Semua hal, kawan-kawan. Bisa musik, bisa ide, bahkan bisa gambar di internet, bisa karakter, apapun, kawan-kawan ya. Jadi ini hal yang menarik sekali dan besar sekali, dan project Story Protocol ini di backup oleh A16Z dan juga banyak sekali visi lainnya. Intinya valuasi dia ketika listing nanti besar sekali, kawan-kawan, $1 billion ya. Jadi ini kayak project besar sekali ketika listing dan backupnya luar biasa kuat sekali. Oke, berikutnya bagi saya ini merupakan gabungan dari beberapa narasi. Yang pertama adalah NFT, meme coin, attention, dan juga apapun sebetulnya, kawan-kawan, karena ada banyak sekali yang dapat ditokenisasi menggunakan hal ini, kawan-kawan. Oke, berikutnya ini bukan sembarang orang di balik Story Protocol ini. Oke, pertama kita akan membahas Story Protocol ya, agar kita memahami narasi garis besarnya. Jadi mantan pendiri Kakao Talk dari Korea dan juga Google DeepMind. Jadi kayak orang AI dengan orang sosial media, kawan-kawan. Jadi untuk foundernya bukanlah sembarangan orang. Mereka merupakan orang yang sangat besar di dunia teknologi, kawan-kawan. Oke. Nah, berikutnya Anda boleh baca lebih lanjut lagi terkait white paper dari Story Protocol. Bagi saya sangat baik sekali, kawan-kawan ya. Untuk white papernya lengkap sekali, dan kalau saya lihat ini sebetulnya adalah sebuah framework yang lengkap sekali, kawan-kawan. Mirip seperti layer 1, kawan-kawan ya. Jadi dia memiliki layer untuk mencari konsensus, layer untuk oracle dan sebagainya. Oke, berikutnya kita akan membahas salah satu contoh dari intellectual property dan bagaimana naas kasusnya, kawan-kawan, yaitu adalah Chill Guy. Jika kawan-kawan tahu Chill Guy, ini meme yang sangat viral sekali di TikTok, tapi ada isu yang besar bahwa pembuat dari Chill Guy ini tidak mendapatkan uang yang banyak ya, padahal dia kreator ya, dia pembuat dari meme Chill Guy ini, tapi dia tidak mendapatkan monetisasi yang seharusnya, kawan-kawan, alias dia nggak terlalu banyak mendapatkan uang, kawan-kawan. Oke, berikutnya sebetulnya narasi apakah intellectual property ini? Jadi seperti yang tadi saya ucapkan, apapun, baik itu misalnya video, karakter, SMI misalnya, kawan-kawan ya, jika ingin dijadikan sebuah IP dan sebagainya, itu semua properti intelektual ya. Nah, apa itu Story Protocol? Jadi mereka ini merekam dan juga menyepakati bersama intellectual property dengan blockchain, kawan-kawan. Jadi mereka menyepakati bersama bahwa ini merupakan IP-nya milik siapa dan juga kira-kira siapa yang dapat menggunakannya dan sebagainya. Nah, berikutnya ini ada diagram monetisasi, kawan-kawan, yang sekarang sangat-sangat terbalik sekali. Sebetulnya yang harusnya mendapatkan monetisasi terbanyak adalah kreator, kawan-kawan ya. Creation ya, pembuatnya. Tapi kenyataannya sekarang ada banyak sekali plagiarisme dan sebagainya, orang re-upload, orang motong-motong mendapatkan uang dan sebagainya, sehingga kreatornya sebagai puncaknya malah tidak mendapatkan monetisasi yang sesungguhnya, kawan-kawan, ataupun sedikit saja ya, kawan-kawan. Jadi fokusnya sebetulnya adalah untuk memonetisasi sesuatu yang sangat sulit dimonetisasi, kawan-kawan, seperti attention misalnya. Dan juga yang kedua, untuk melawan plagiarisme dan juga banyak pihak lain yang menyedot ataupun mengekstrak uang sebetulnya dari kreator, kawan-kawan. Oke, jadi kita akan bahas hal berikutnya ya. Jadi ini merupakan gambaran sedikit untuk Story Protocol sebelum kita bahas masuk ke dalam project yang menjadi beta play dari Story Protocol. Misalnya ada properti intelektual apapun itu akan dijadikan dalam bentuk NFT. Sekali lagi, NFT bukan dalam bentuk token ataupun gambar seperti yang Anda tahu. Lebih teknologinya saja, kawan-kawan ya. ERC6551 untuk standarnya. Oke, berikutnya nantinya, kawan-kawan, karena sudah dijadikan bentuk NFT dan juga dicatat dalam blockchain ya, kita dapat menelusuri lebih dalam lagi, menelusuri tracknya kemana saja,
kira-kira kepemilikannya kemana saja, dan juga memperdagangkannya kawan-kawan, sama seperti NFT. Ada marketplace-nya, menjaminkannya misalnya Anda membutuhkan pinjaman dan sebagainya. Berikutnya, kita bisa memverifikasi kawan-kawan, apakah ini merupakan IP yang sesungguhnya atau fake kawan-kawan. Oke? Jadi nantinya karena ini NFT dan dapat diprogram, programmable NFT kawan-kawan ya. Nah, kita bisa menentukan legal kontraknya. Kira-kira misalnya ada sebuah IP, properti intelektual, kira-kira bagian mana saja yang bisa digunakan, bagian mana saja yang bisa dikreasikan lebih lanjut, dimodifikasi, bagian mana saja yang bisa dibagikan kepada orang-orang kawan-kawan. Jadi ini dapat diatur langsung kawan-kawan ya, secara otomatis dengan standar NFT yang ada. Oke, berikutnya ini semua berhubungan dengan lisensi kawan-kawan. Nantinya akan ada monetisasi melalui royalti kawan-kawan, yang secara otomatis juga kawan-kawan. Jadi sekali lagi, kreator, pencipta mendapatkan hadiah ataupun uang terbesar kawan-kawan. Oke, untuk launchingnya, mereka akan launching sekitar kuartal 1 katanya kawan-kawan, dengan tokenomics yang oke untuk story protokol kawan-kawan. Dan valuasinya kira-kira sebesar 4 billion langsung, jadi besar sekali. Sekitar 60% untuk komunitas kawan-kawan. Jadi saya rasa cukup baik untuk tokenomics-nya secara textbook kawan-kawan, secara kenyataan tidak terlalu tahu. Oke, berikutnya ini merupakan beta play dari adanya story protocol, dan saya tidak melihat ada banyak koin yang menjadi beta play terkait narasi ini kawan-kawan. Namanya adalah Hype3 Cool, kodenya cool kawan-kawan. Market cap-nya kecil sekali di 2 juta. Dia sempat naik turun ke sekitar 10 juta kawan-kawan. Anda boleh cek lebih lanjut. Jadi narasinya adalah dia merupakan story protocol tapi versi Solana kawan-kawan. Jadi narasinya sama ya, intellectual property, tapi dia memiliki embel-embel AI agent. Katanya nanti akan ada AI di dalamnya, bayangkan story protokol, tapi ada AI di dalamnya yang membantu untuk memanajemen IP, berikutnya mengotomasi kreasi dari intellectual property lain dan sebagainya. Katanya seperti itu kawan-kawan. Oke, ini merupakan halnya apa yang dilakukan oleh Hype3.cool. Yang pertama, memverifikasi meme, berikutnya memproteksi IP on-chain, dan juga digital identity ya. Mirip banget kayak story protocol kawan-kawan. Bedanya ini ada AI agentnya. Oke, ini merupakan roadmap-nya. Jujur saja, ada banyak vaporware di sini kawan-kawan ya. Jadi katanya ada industri yang besar. Beberapa minggu ke depan, berikutnya mereka bekerja ataupun menggunakan DeepSeek bahkan kawan-kawan ya. Berikutnya mengikuti hackathon dan sebagainya. Ini roadmap yang sangat baik sekali secara tertulis kawan-kawan ya. Kita perlu pantau sebetulnya apakah betul-betul dilaksanakan atau enggak kawan-kawan. Oke, berikutnya proyeknya belum matang. Ada websitenya sebetulnya, tapi jujur saja saya tidak melihat ini sebagai proyek yang matang dan berguna untuk sekarang kawan-kawan. Untuk kedepannya kita belum tahu. Oke, berikutnya, story protocol ini adalah sesuatu yang sangat kompleks sekali kawan-kawan. Saya sudah membaca white papernya, ini sangat kompleks sekali. Ada layer untuk konsensus, layer untuk oracle ke dunia nyata. Bahkan mereka menggunakan ZK untuk memverifikasi data yang ada kawan-kawan. Intinya, ini sangat kompleks sekali seperti layer 1 pada sesungguhnya kawan-kawan ya. Ada storage layer, konsensus layer, dan sebagainya. Apakah possible untuk Cool ini meniru story protocol secara infrastruktur dan sebagainya, ataukah dia membuat produk yang lain dan sebagainya kawan-kawan? Jujur sedikit skeptis saya kawan-kawan terkait hal ini. Apakah Cool dapat meniru story protocol ataukah dia membuat produk yang lain? Belum terlalu jelas untuk sekarang. By the way, ini project yang sangat kita harus pantau bagi saya, dan juga secara narasi kawan-kawan ya, IP. Untuk Cool ini masih saya telusuri kawan-kawan, apakah ini vaporware, apakah ini sebuah AI agent, apakah developernya bisa ngedeliver dan sebagainya. So far kita harus pantau ketat narasi story ini karena unik sekali, ini baru sekali kawan-kawan, dan dia mendapatkan apresiasi yang besar dari visi kawan-kawan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.